perkenalkan diri dan sebutkan pengalaman serta kelebihan utama kamu. Ya, perkenalkan, nama saya Bahtiar Rahman. Saya lulusan dari Universitas Amikom Yogyakarta dengan prodi S1 Sistem Informasi. Namun saya sangat tertarik di bidang editing perfilman. Di sini pengalaman saya yaitu sebagai mahasiswa normal pada umumnya, dan juga saya mengikuti beberapa organisasi terkhusus untuk pengeditan film. Ceritakan tentang skripsi tugas akhirmu. Nah, di sini di universitas saya mereka ada mengambil langkah untuk kelulusan itu dengan tidak skripsi bisa. Di sini saya mengambil project, di mana project saya yaitu pengeditan film dokumenter. Temanya itu tentang dampak teknologi digital pada industri kreatif. Di sini saya bertanggung jawab sebagai editor dan menyusun menyempurnakan materi mentah menjadi sebuah film dokumenter informatif dan menarik. Hal menarik tugas ini adalah ada banyak proses yang melibatkan saya, di mana saya harus memilih dan mengatur klip-klip video, wawancara dan footage lainnya dengan cermat untuk menyampaikan pesan yang jelas dan efektif tentang bagaimana teknologi digital mempengaruhi dunia industri. Mengapa kamu memilih topik tersebut sebagai tugas akhir? Topik tentang pengeditan film dokumenter tentang dampak teknologi digital pada industri kreatif saya pilih karena saya memiliki ketertarikan yang lebih tentang bagaimana cara teknologi mempengaruhi dunia kreatif. Khususnya sebagai editor film, saya sangat tertarik untuk mengeksplorasi perubahan yang dibawa oleh teknologi digital dalam produksi dan distribusi konten. Seperti yang kita ketahui, teknologi digital telah mengubah cara kita membuat, mengedit, dan mengkonsumsi media. Dan saya ingin menyelidiki dampak yang lebih konkret dari perubahan ini pada industri kreatif. Selain itu juga, topik ini memiliki relevansi yang tinggi karena teknologi digital terus berkembang dan mempengaruhi berbagai sektor, seperti media, musik, dan juga perfilman. Kesulitan terbesar apa yang kamu hadapi selama magang organisasi kepanitiaan? Kesulitan terbesar tentunya ya, sebagai mahasiswa normal juga kita dikejar deadline tugas dan juga organisasi yang menuntut kita untuk mengerjakan proyek secepat-cepatnya. Jadi tantangan terbesar menurut saya itu membagi waktu, mengelola waktu tentang deadline. Kemudian bagaimana saya mengatur jadwal pengambilan gambar dan editing sambil memastikan semua aspek produksi berjalan lancar. Itu memerlukan kemampuan multitasking dan pemecahan masalah yang cepat. Apa saja aktivitasmu selama kuliah? Kesulitan terbesar apa yang kamu hadapi selama kuliah maupun di organisasi? Aktivitas saya sebagai mahasiswa normal itu pergi ke kuliah untuk mengikuti kelas, menghadiri kelas. Kemudian di kesulitan yang saya hadapi selama perkuliahan maupun organisasi yaitu mengelola waktu, menyisihkan waktu untuk mengerjakan tugas kuliah ataupun organisasi. Ceritakan pengalamanmu yang paling berkesan selama mengikuti organisasi di kampus. Pengalaman saya yang paling berkesan ketika mengikuti organisasi di kampus yaitu di mana organisasi saya mendapatkan proyek film, dari mana secara kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua pelaksana. Nah, di sini saya banyak belajar tentang bagaimana memimpin sebuah organisasi khususnya di dunia perfilman, di mana saya belajar menerima aspirasi, menerima ide dari anggota-anggota dan juga mempersiapkan pengaturan jadwal, produksi konten ataupun pengambilan bahan-bahan konten. Di sini saya juga banyak belajar bagaimana cara menerapkan ide-ide dari anggota dan juga menerima masukan dan keluh kesah dari setiap anggota. Mengapa kamu tertarik melamar di perusahaan ini? Yang paling utama adalah untuk menunjang kehidupan. Kemudian mencari nama untuk pekerjaan karena saya tahu perusahaan ini cukup terkenal di bidang perfilman. Kemudian juga sesuai dengan passion saya, di mana saya sangat suka dunia perfilman khususnya sebagai editor. Perusahaan ini juga cukup terkenal di luaran karena produksinya yang sangat bagus. Menurutmu, apa kelebihan dan kekurangannya? Kelebihan yang saya miliki adalah di mana saya dapat beradaptasi dengan cepat pada situasi.
Mungkin dengan contoh di mana saya dihadapkan oleh perubahan jadwal atau mungkin tugas yang tiba-tiba mendadak, saya mampu beradaptasi pada hal itu. Kemudian ada tidak bergantung pada orang lain, dimana jika saya dihadapkan pada situasi di mana saya harus mengerjakan suatu hal dengan sendiri, saya mampu. Kemudian ada saya disiplin dalam tugas dan juga mampu berpikir kritis dalam keadaan tertentu. Kemudian juga saya memiliki kekurangan di mana saya kurang terlalu bisa bersosialisasi dengan orang dan juga kurang bisa berinteraksi dan juga biasanya bertindak berlebihan atas suatu hal. Apa yang ingin kamu capai dalam 5 tahun ke depan? Yang ingin saya capai dalam 5 tahun ke depan mungkin nggak banyak. Pencapaian yang paling utama yaitu untuk membanggakan dan membahagiakan orang tua, kemudian hidup aman dan serba berkecukupan. Apa yang akan kamu lakukan jika nanti kamu diterima di perusahaan ini? Yang saya akan lakukan adalah bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai kebutuhan perusahaan. Kemudian saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menerapkan kreativitas saya agar perusahaan mendapat keuntungan dan juga memperkenalkan perusahaan di kalangan luas. Apakah sudah memiliki pasangan? Kapan rencana menikah? Apakah pasangan saat ini sudah bekerja? Di mana? Kebetulan saya telah memiliki pasangan. Untuk rencana menikah sendiri belum bisa dipastikan karena plan utama saya adalah dimana saya memiliki uang yang banyak baru kepikiran untuk menikah. Kemudian pasangan saya kebetulan juga bekerja di perusahaan Yarkindo Foundation. Apa pencapaian terbesarmu dalam hidup? Untuk pencapaian terbesar dalam hidup mungkin belum bisa diukur juga ya, karena saya pribadi mungkin bisa menganggap itu suatu pencapaian paling besar jika saya bisa membanggakan atau membahagiakan orang tua, khususnya ibu. Mengapa kami harus memilihmu di antara kandidat lain? Dikarenakan kinerja saya yang sangat bagus dibandingkan kebanyakan orang lain, dimana saya juga memiliki banyak pengalaman di bidang perfilman. Saya juga telah memproduksi banyak karya. Saya rasa dengan ini sudah cukup meyakinkan bahwa saya mampu untuk menaikkan nama perusahaan, khususnya di bidang perfilman. Jika kamu diterima bekerja di perusahaan ini, berapa gaji yang kamu harapkan? Dikarenakan saya telah lama menggeluti dunia perfilman, di mana saya cukup paham untuk dunia perfilman tersebut. Saya paham akan pengeluaran dan pemasukan perusahaan dan biaya produksi. Di sini saya telah membaca tentang kontrak gaji di perusahaan ini, di mana gaji akan dibayar sesuai kontrak yaitu per tahun. Di sini saya memperkirakan gaji dengan jumlah 120 juta per tahun atau 10 juta per bulan. Hal ini sudah cukup untuk perusahaan bisa menimbang kinerja dan penghasilan saya dikarenakan baru saja mendaftar. Dan juga di sini saya membuka sesi negosiasi kepada perusahaan di mana saya berniat untuk memproduksi suatu karya tanpa dibayar. Di situ pihak perusahaan bisa menimbang apakah gaji tersebut sesuai untuk kinerja saya. Tapi saya juga yakin bahwa saya mampu meningkatkan kinerja lebih dan kontribusi lebih jika hasil karya saya dihargai dengan gaji yang sesuai. Ikan patin, ikan tempakul, kalau disakitin jangan main pukul. Naga.